Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk minggu hari ini 17 Mei 2020, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Kami akan membacakannya untuk kita, demikian tertulis di sana. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud
akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk firman Tuhan pada minggu kita ini, ketika kita membaca teks ini dari ayat 1, kita akan menemukan adanya pergumulan Daud. Dan pergumulannya itu antara tabut perjanjian dalam rumah ibadah dengan rumahnya sendiri yang sudah termasuk dalam kemewahan. Maka dalam pergumulan Daud tersebut, dia merasa heran. Dalam benaknya dia berpikir, ternyata Tuhan itu sungguh baik. Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi dia dalam hidupnya. Daud merasa kagum akan perbuatan tangan Tuhan yang menganyam hidupnya sedemikian rupa, sehingga timbul niat rencana baik dalam hati Daud untuk mendirikan rumah ibadah, yakni rumah Allah. Keinginan Daud tersebut untuk membangun bait suci merupakan suatu keinginan yang mulia. Tuhan merespon dengan baik apa maksud dan keinginan Daud tersebut. Namun melalui Nabi Natan, dalam mimpinya Tuhan berfirman kepada Nabi Natan untuk mengatakan pesan ilahi kepada Daud, bahwa keturunan Daudlah nantinya yang dipersiapkan Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Mendengar pesan ilahi yang dari Nabi Natan tersebut, timbul rangkaian kata-kata doa, ucapan syukur dari Daud. Dia sadar meskipun keinginan dan niat baiknya ditolak Tuhan, Daud tidak jauh dari Tuhan. Dengan keyakinannya, Daud semakin memperdalam kedekatannya kepada Tuhan, sehingga Daud mampu merangkai kata-kata pujian dalam ucapan syukur seperti sebuah instrumen penting dalam kehidupan orang yang beriman. Timbul denyutan kata-kata dalam doanya seperti sebuah retorika. Dan Daud yakin janji Tuhan kepada keturunannya itu pasti dan terbukti. Itu sebabnya ketika Tuhan memilih keturunan Daud untuk mendirikan rumah Allah, kita melihat perjalanan keturunan Daud itu mulai dari Salomo sampai dengan kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai anak manusia dan anak Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud merasa begitu banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi dia dalam hidupnya selama ini. Dan bahkan dia merasa penyertaan Tuhan terbukti sampai kepada keturunannya dan keluarganya.
Dalam hal ini, itu sebabnya dalam nats kita ini Daud mengucapkan kata-kata yang begitu indah di dalam doanya, namun dimulai dengan pertanyaan, siapakah aku ini ya Allah? Siapakah keluargaku? Seakan-akan pertanyaan itu membuat suatu pertanyaan sepertinya dia tidak layak, namun ternyata Tuhan melayakkan kehidupannya. Tuhan telah mengalahkan atau memenangkan banyak perkara dalam perjalanan hidupnya. Ada sebuah nyanyian yang mungkin kita ingat. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Itu merupakan suatu pertanyaan yang timbul dalam benak Daud, maka yang tidak perlu dijawab, tapi dia sadar akan penyertaan Tuhan, sehingga Daud pun mengheningkan dirinya untuk berdoa dan benar-benar berserah kepada Tuhan, menyadari perbuatan Tuhan yang begitu besar pada dirinya, juga keturunannya dan keluarganya. Untuk itu Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tiba untuk topik minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa manang martaniang. Tema minggu kita mengingatkan doa ucapan syukur manang didok tangiang hamulateo. Bapak Ibu, ketika kita sadar kita hidup dalam janji setia Allah, maka dari diri kita akan terbangun hati yang selalu bersyukur. Meski banyak tantangan hidup yang kita jalani dan banyak terpaan ataupun cobaan, kita akan menjadi kuat menghadapinya, dan kita akan selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ketika kita sadar, ketika kita tahu kita hidup dalam janji setia dan anugerah Allah. Karena semua keadaan yang kita hadapi saat ini, kita tidak tahu akan apa yang kita hadapi, namun kita ambil hikmahnya saja. Misalkan pada masa saat ini, akibat dari pandemik virus corona, mungkin memang itu membahayakan karena telah banyak korban yang sehingga harus mengakhiri hidupnya pada kematian. Kita tahu juga para dokter perawat gugur dalam tugas akibat dari pandemik ini. Juga pastinya banyak keluarga yang kita dengar demikian. Meski banyak teman dan keluarga dari mereka yang korban pandemik virus corona tersebut, namun apa boleh buat? Kita tidak bisa hadir dan kita tidak bisa untuk datang menjenguk atau menunjukkan duka cita kita. Hanya melalui doa yang bisa kita panjatkan, dan kekuatan doa yang bisa kita berikan untuk meneguhkan mereka. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Ada banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita dan kita ambil hikmahnya saja. Akibat dari pandemik ini, kita juga diajari untuk disiplin, lebih bersih, untuk berbagi dan peduli akan sesama. Pentingnya menjaga makanan sehat yang higienis. Maka Bapak Ibu, perjalanan hidup kita saat ini yang percaya kepada Yesus Kristus, mau tidak mau, dalam hidup ini memang kita harus berjuang dan tetap mengucap syukur. Dan kunci hidup orang yang beriman, yang mau bersyukur, intinya adalah tetaplah berdoa. Doa merupakan luapan iman dari setiap orang yang beriman, yang selalu mengasah imannya agar tetap setia dan tergantung pada kuasa Tuhan. Karena berdoa merupakan buah kesadaran iman bagi orang yang percaya, kita tahu tanpa pertolongan dan perlindungan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Kita dan sekeluarga di rumah saat ini, kita pastinya menyadari dalam doalah kekuatan kita setiap hari, agar selalu nyaman dan damai, yakin bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan selalu membungkus kita dalam penyertaan-Nya. Biarlah doa menjadi bingkai hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka sepanjang perjalanan hidup kita, juga pada saat ini, apalagi pada masa virus COVID-19 ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan hadir dalam hidup kita di tahun ini, tahun 2020 ini. Namun segala sesuatu Tuhan melihat dan mengetahui gelombang kehidupan kita yang kita hadapi saat ini. Maka mari Bapak Ibu, waktu ini tidak lagi saatnya untuk mengeluh dan bersungut-sungut, menuntut apa yang harus Tuhan tunjukkan untuk kita. Namun Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Nasotikina be, sai holan marungut-ungut di bagasan ngudut tahun. Nasotikina be, marsak. Soho ungut-ungut mi pasok ninna di buku edetai. Tapi apa yang harus kita perbanyak di minggu kita saat ini? Perbanyaklah berdoa. Karena itu adalah bagian dari ibadah yang sejati. Tapagudang mamartaniang, apalagi di masa ni corona sadaryon ng sonaryon. Mulut tapagudang madok mulyati tutuhani, kita memperbanyak berdoa dan mengucap syukur, itulah bingkai iman hidup kita yang percaya. Setiap sudut hidup kita, setiap ruang, setiap sisi hidup kita, dimanapun, kapanpun, jangan lupa nyatakan cinta kasih-Mu kepada Tuhan di dalam doa. Terus mahita marrogate, ganup ari martangiang, ay ditanyangido hagugo otta. Pos nirohatta tutuhani, tunghalak na margugo si partanyani
nina di buku editai. Los idunang na paingotok kita diaka edita sadarion tangiang do ujahan. Jala di tangiang ido hita patuduhon say toktong pos rohata tu debata dang do hita siang ibana hosata do tangiangi alani say toktong ma di bagasan hapolinon tangiang tai jala di bagasan hapor siaw. Amin. Martangiang mahita. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk tetap berdoa, mengucap syukur di dalam iman dan pengharapan. Kami yakin Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Dan apapun yang kami hadapi saat ini, terlebih secara khusus untuk pandemik virus COVID-19, kami yakin Tuhan tidak jauh dari kami. Maka setiap keluarga Kristen yang percaya akan Engkau, dimanapun saat ini, di rumah mereka masing-masing, ketika beribadah bersama, berdoa, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Engkau selalu melihat kami, menyertai kami, membungkus kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit, dan biarlah kuasa Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer when shadows fill our day. Lead us to a place, guide us with your